Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dengan NIM 25111024339096 dari kelompok 14. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peran saya sebagai project manager dalam pelaksanaan proyek mata kuliah bisnis digital serta menjelaskan progres pekerjaan yang telah kami lakukan dari minggu ke-13 sampai minggu ke-15. Sebagai project manager, tugas utama saya adalah merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, dan memastikan seluruh kegiatan proyek berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Seorang project manager memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena harus memastikan setiap anggota tim dapat bekerja sama dengan baik dan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Secara umum, tugas seorang project manager meliputi beberapa hal. Pertama adalah perencanaan proyek. Pada tahap ini, saya membantu menentukan tujuan proyek, menyusun jadwal kerja, membuat timeline pekerjaan, serta memastikan seluruh anggota memahami target yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan yang baik, pekerjaan dapat berjalan lebih terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Kedua adalah mengelola tim. Dalam hal ini, saya bertugas membagi pekerjaan kepada setiap anggota kelompok sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, saya juga mengkoordinasikan pekerjaan antara anggota agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Sebagai project manager, saya juga harus memberikan motivasi dan arahan kepada anggota kelompok agar tetap fokus dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Ketiga adalah mengelola sumber daya yang tersedia. Meskipun proyek ini merupakan proyek perkuliahan, saya tetap harus memastikan bahwa seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam pekerjaan proyek dapat terpenuhi, baik dari segi waktu, informasi maupun pembagian tugas. Saya juga berusaha mengoptimalkan kemampuan setiap anggota agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Keempat adalah mengontrol risiko. Dalam setiap proyek pasti terdapat hambatan atau kendala yang dapat menghambat proses pengerjaan. Oleh karena itu, saya harus mampu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mencari solusi yang tepat dan cepat agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Kelima adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Saya secara rutin memantau perkembangan pekerjaan anggota kelompok, memastikan tugas dikerjakan sesuai jadwal, serta melakukan evaluasi apabila terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan adanya monitoring yang baik, kami dapat mengetahui perkembangan proyek dan mengambil tindakan lebih cepat apabila terjadi kendala. Dan yang keenam adalah berkomunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Dalam proyek ini, saya menjadi penghubung antara anggota kelompok sehingga informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Komunikasi yang baik sangat penting karena dapat menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Dan yang ketujuh adalah memastikan kualitas hasil proyek. Saya bertanggung jawab untuk memeriksa hasil pengerjaan sebelum diumumkan agar sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh dosen. Dengan demikian, hasil akhir yang kami serahkan dapat memenuhi standar yang diharapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut, seorang project manager perlu memiliki beberapa keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi yang baik, manajemen waktu, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan negosiasi, serta kemampuan mengelola risiko. Selain itu, seorang project manager juga perlu mengenal penggunaan berbagai tools manajemen proyek seperti Trello, Asana, maupun Microsoft Project untuk membantu mengatur pekerjaan secara lebih terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan progres pengerjaan yang kami lakukan pada minggu ke-13. Pada minggu ke-13, fokus utama kami adalah menyusun laporan akhir proyek. Pada tahap ini, saya mengumpulkan seluruh anggota kelompok untuk melakukan diskusi untuk mengenai pembagian tugas. Kami bersama-sama menentukan bagian laporan yang akan dikerjakan oleh masing-masing anggota. Saya sendiri mulai mengerjakan bab 1, sedangkan bagian lainnya dibagikan kepada anggota kelompok sesuai kesepakatan bersama. Karena sebagian besar pengerjaan dilakukan secara jarak jauh, saya secara rutin melakukan follow up kepada seluruh anggota kelompok. Saya memastikan bahwa setiap anggota memahami tugasnya dan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, saya juga melakukan pengecekan berkala untuk mengetahui perkembangan pekerjaan masing-masing anggota. Hal ini saya lakukan agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat menghambat penyusunan laporan akhir. Selanjutnya, pada minggu yang sama, saya kembali mengumpulkan seluruh anggota kelompok untuk menyatukan seluruh bagian laporan yang telah kami kerjakan. Setelah semua bagian itu terkumpul, saya melakukan penyusunan dan penggabungan laporan menjadi satu dokumen yang utuh. Proses ini cukup penting karena kami harus
memastikan bahwa format, isi, dan susunan laporan sudah sesuai, serta memiliki keterkaitan antar bab. Masuklah kami pada minggu ke-14. Laporan kami pada dasarnya sudah selesai disusun. Namun sebelum laporan tersebut difinalisasi, saya melakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat ataupun perlu direvisi. Fokus utama saya pada minggu ini adalah melakukan evaluasi dan penyempurnaan laporan akhir. Pada proses evaluasi tersebut, kami menemukan bahwa masih terdapat satu bagian yang perlu direvisi, yaitu bagian pembagian tugas individu yang belum dijelaskan secara rinci oleh beberapa anggota kelompok. Setelah melakukan diskusi bersama, kami menyadari bahwa masih ada anggota yang belum memahami secara jelas bagaimana menjelaskan kontribusi mereka dalam proyek. Oleh karena itu, saya meminta setiap anggota untuk memperbaiki dan melengkapi penjelasan tugas individunya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam laporan akhir. Selain itu, melakukan revisi, kami juga melakukan refleksi terhadap proses pengerjaan proyek yang telah berlangsung selama 1 semester. Dari hasil evaluasi tersebut, kami menyadari bahwa komunikasi dan kerjasama merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah proyek. Tanpa adanya komunikasi yang baik, informasi akan sulit tersampaikan dengan jelas. Begitu juga tanpa adanya kerjasama yang baik, pembagian tugas tidak akan berjalan secara maksimal dan dapat menghambat pencapaian target kelompok. Kemudian tibalah kami pada minggu ke-15 atau minggu terakhir. Pada minggu ini laporan akhir sudah selesai dan tidak ada lagi revisi yang signifikan. Fokus kami beralih pada penyelesaian video presentasi individu yang menjadi bagian dari tugas akhir proyek. Karena seluruh laporan sudah difinalisasi, koordinasi antara anggota kelompok tidak lagi seintensif sebelumnya. Masing-masing anggota fokus menyelesaikan video presentasinya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimiliki. Sebagai project manager, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman berharga dari proyek ini. Saya belajar bagaimana mengatur waktu, memimpin tim, berkomunikasi secara efektif, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Selama proses pengerjaan proyek, pengalaman ini menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat karena memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya manajemen proyek dalam mencapai tujuan bersama. Demikian penjelasan saya mengenai peran sebagai project manager dan progres pengerjaan yang telah kami lakukan selama proyek bisnis digital berlangsung. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.